给邻家当狗，反咬自家人。臣子在这摆席，还举止你护。 Hula semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Pada kesempatan kali ini, Mimin akanlah melanjutkan tonggak sebelumnya, yaitu kembalinya Kaisar Abadi. Ya, sebut saja judulnya seperti itu ya, jika pakai bahasa Mandarinnya dan bahasa Inggrisnya terlalu panjang. Untuk di part sebelumnya, kalian bisa tonton ya, karena masih fresh banget. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Tanpa babi bu, pertarungan mereka langsunglah dimulai. Meski katanya Qingyan berada di alam bintang ketiga, dia mampu untuklah mengimbangi kemampuan dari Yang Qin yang berada di alam bintang keenam. Namun di sini, Qingyan begitu sangatlah kecewa, padahal dia berasal dari keluarga Yun. Tetapi kemampuan bela dirinya ini malah berasal dari keluarga Lin. Ditambah dia menggunakan senjata cambuk itu juga berasal dari keluarga Lin. Qingyan langsunglah memberikan peringatan kalau dia sebenarnya telah keterlaluan dan membuat keluarga Yun benar-benar jatuh di hadapan keluarga Lin. Jadi sebagai seniornya, dia akanlah memberikan sebuah pelajaran bagaimana cara untuklah mengendalikan senjata ajaib. Sehingga Qingyan mengeluarkan sarung pedangnya. Begitu juga dengan Yang Qin mengeluarkan kemampuan ular milik dari keluarga Ling. Sehingga ya mereka melakukan bentrokan kekuatan. Tetapi serangan milik dari keluarga Lin sama sekali tidak mampu menandingi kekuatan sarung pedangnya. Gila, ini baru sarung pedang loh, bukan pedangnya. Alhasil ya, Yang Qin kalah dalam bentrokan kekuatan. Tetapi siapa sangka kalau MC utama kita tidaklah naif. Dia langsunglah melenyapkan sosok dari Yang Qin. Dia dibakar hidup-hidup guys, gile. Tetua pertama yang melihat anaknya menjadi debu sungguh dibuat begitu sangatlah murka. Sedangkan ya untuk para tetua lainnya beserta dengan para murid dibuat begitu sangatlah terkejut. Karena ya sikap dari Qingyan benar-benar begitu berubah semenjak dia pergi berkultivasi selama 3 tahun guys. Lantas para tetua mempertanyakan bagaimana cara dia bisa mengalahkan Yan Qing yang berada di alam bintang ke-7. Dan Qingyan membalas kalau dia memiliki bakat yang begitu luar biasa. Meskipun lawannya berada di tingkat ke-7, tingkat ke-8, dia mampu untuklah menandinginya. Tidak lama dari itu, datanglah tuan muda keluarga Lin yang dikenal sebagai Lin Beihua. Sesuai peraturannya, Qingyan telah berhasil mengalahkan Yang Qin. Berarti ya, dia akanlah mewakili atas nama keluarga Yun. Dan dia akanlah bertarung dengan keluarga Lin yang diwakili oleh Lin Beihua. Dan taruhannya, jika keluarga Lin kalah, maka dia akanlah menyerahkan biji besi hitam. Namun, jika keluarga Yun kalah, maka dia haruslah mengganti nama keluarganya menjadi keluarga Lin. Dan Qingyan langsunglah menerima tantangan tersebut. Tetapi dia mempunyai satu hal lagi untuklah ditambahkan. Jika nantinya Lin Beihua kalah, maka dia haruslah berlutut dan berikan 100 kepala pada saudara Swan sebagai pengakuan. Dan dia tidak bisa menolaknya sama sekali. Pada malam harinya, Qingyan yang sedanglah bersantai didatangi oleh seorang gadis yang begitu sangatlah cantik. Dia memiliki nama sebagai Ouyang Xie Xiao. Kita panggil saja sebagai Nona Xie. Ternyata mereka berdua ini saling mengenal satu sama lain. Bahkan ya seperti teman sejak kecil. Dan kedatangannya kali ini meminta izin kepada dia untuklah tinggal di keluarga Yun. Karena dia sama sekali tidak ingin bertunangan dengan keluarga Ouyang. Ditambah, dia menyatakan cinta kepada Yun Qingyan. Sayangnya,
Qingyan sama sekali tidak ingin menjalin percintaan karena dunia dia sudah begitu berbeda. Namun ya, Qingyan meminta kepada dia untuklah pergi dari keluarga Yun sekarang juga, daripada dia haruslah mengeluarkan kata-kata yang begitu menyakitkan. Mendengar itu ya, Nona Xie langsunglah keluar dari sana. Untuk Qingyan, dia juga kebingungan bagaimana bisa dia menyukai sosok seperti dia di dalam 3000 tahun yang lalu. 长相平庸，气势平庸。 Keesokan harinya, Qingyan tidak sengaja mendengar keributan di depan ruangannya. Ketika dia keluar ya, di depannya terdapat sosok pria yang sedanglah memegang pedang serta berhasil menjatuhkan beberapa murid. Ternyata dia adalah Paman Meng yang memiliki julukan sebagai pembantai terkejam dari keluarga Yun. Ternyata ya, untuk beberapa murid yang telah dia kalahkan sebelumnya memiliki niat jahat kepada Qingyan, di mana mereka mencoba untuklah menghabisi nyawanya dengan beberapa racun. Beruntungnya saja ya, Paman Yun Meng telah datang dan menghabisi mereka hanya dengan tangan kosong saja, guys. Ya, jelas dong, statusnya saja sebagai pembantai terkuat keluarga Yun, guys. Untuk Qingyan merasa berterima kasih dan juga sudah menduga ya untuk murid-murid ini yang mencoba menyerangnya adalah murid yang telah dilatih oleh tetua agung atau tetua pertama. Mendengar itu, Paman Yun Meng langsunglah terkejut. Sebenarnya apa yang terjadi dengan keluarga Yun? Dan sangatlah beruntung kalau Yun Meng ini sama sekali tidak menggunakan pedangnya untuklah menghabisi mereka semua. Jika dia menggunakan pedangnya ya, sudah pasti akanlah ketahuan, guys. Lalu, Qingyan meminta kepadanya untuklah masuk ke ruangannya. Dia akanlah menjelaskannya dengan begitu detail sebenarnya apa yang terjadi dengan keluarga Yun, sembari membuat sebuah pil untuklah dirinya. Di dalamnya, Qingyan merasa sungguh berterima kasih untuk kedua kalinya, karena untuk Paman Meng ternyata berhasil mendapatkan banyak sekali bahan berkualitas tinggi. Melihat kehebatan alkimia dari Qingyan, pamannya menjadi begitu sangatlah kagum, dan dia bertanya-tanya sudah berapa kali dia menjalani kehidupan untuklah menjadi seorang alkimia. Sebelum dia memberitahunya, Qingyan mempertanyakan dia harus bisa berpikir jernih terlebih dahulu, dan apakah pamannya bisa mempercayai dia sepenuhnya. Dan pamannya membalas, tentu saja semua perkataannya akanlah dia percaya, sebab dia juga telah tinggal di Gunung Langya ketika dia masihlah kecil. Jadi ya, setiap pembicaraan tentang Gunung Langya, dia pasti akanlah percaya. Terlebih, dia mempunyai janji kepada ayahnya Qingyan untuklah terus loyalitas kepadanya. Karena untuk ayahnya Qingyan sudah begitu berjasa. Dia telah menyelamatkan nyawanya dari berbagai bahaya. Tetapi dia juga telah menyesal karena dirinya sama sekali tidaklah becus dalam bekerja, yang dimana dia tidak berhasil untuklah menemukan keberadaan dari orang tuanya dan juga Cai Er. Tetapi Qingyan memintanya untuklah jangan merasa bersalah. Untuk masalah mencari keberadaan dari orang tuanya, itu bisa dikesampingkan. Begitu juga dengan kebaikan ayahnya dikesampingkan. Dia di sini menekankan lagi, apakah Paman Meng percaya pada dirinya sepenuhnya? Dan Paman Meng langsunglah membalas, tentu saja dia akanlah percaya sepenuhnya. Dan di sini, Qingyan langsunglah to the point. Kalau dia akanlah membantu Paman Meng untuklah melepaskan belenggu kultivasinya. Begitu juga dengan sebaliknya. Intinya ya, saling menguntungkan satu sama lain. Ternyata ya, untuk selama ini, kultivasi dari Paman Meng mengalami penghambatan. Dan semua itu dikarenakan dia telah menghabisi banyak sekali nyawa. Dan karma jahat tersebutlah yang membuat kultivasinya mengalami penghambatan. Dan lebih parahnya, untuk saat ini, penyumbatan karma dia telah mencapai titik kritis. Jadi ya, jika tadi malam dia mengunuskan pedangnya,
maka 100% akanlah menyebabkan energi spiritualnya berada di lautan mayat, dan dia akanlah menjadi iblis yang haus darah dan tidak bisa dikendalikan sama sekali. Intinya ya sama saja, dia akanlah meninggal dunia dan tubuhnya akanlah menjadi roh jahat. 难不成我得找个道长驱邪？ Mendengar itu ya, Paman Meng kembali bertanya apakah dia juga perlu mencari pendeta Tao untuklah mengusir roh jahat. Untuk Qingyan memintanya jangan terburu-buru. Untuk masalah semua ini, biarkanlah dia yang mengurusnya. Mendengar itu ya, Paman Meng langsunglah menyerahkan semua urusan ini kepadanya. Dan dia akanlah percaya semua perkataan dari Qingyan. Bahkan ya, semua perintahnya akanlah dia turuti. Dan untuk pil ramuan milik dari Qingyan telah berhasil disempurnakan. Ternyata ya, pil ini untuklah Paman Meng. Dan pil-pil ini langsunglah ditaruh di setiap titik meridian Paman Meng. Serta dia diminta untuklah menahan semua ini. Sehingga Paman Meng bekerja keras untuklah menahannya. Dan terdengarlah suara mengerang kesakitan. Tetapi ya, dia telah berhasil untuklah melewatinya. Dan pertanyaan dari Qingyan, bagaimana perasaan dia setelah semuanya berakhir? Paman Meng langsunglah memperlihatkan wajah cerianya, karena ya ini baru pertama kalinya dia merasakan energi spiritualnya mengalir dengan begitu lancar. Bahkan level kultivasinya telah dinaikkan 1 level. Lantas ya, dia memberikan jempol kepada Qingyan. Bahkan memujinya cukuplah berlebihan dengan berkata kalau kemampuan alkimia dari Qingyan jauh lebih kuat daripada pendiri asosiasi alkimia di dunia Tianxin. Siapa sangka ya Qingyan mengiyakannya karena salah satu dari banyak bawahan yang namanya tidaklah dapat dia ingat sama sekali. Bahkan dari antara mereka semua, tidak ada yang memenuhi syarat untuklah memanaskan tungkunya. Pada intinya ya, seluruh anggota bahkan pendiri dari asosiasi alkimia memang semuanya lemah di mata Qingyan. Lalu, Qingyan memberikan sebuah resep obat yang dimana nantinya dia akanlah berhasil naik level hanya dalam waktu 3 hari. Mendengar itu ya, Paman Meng sungguh terburu-buru untuklah mengumpulkan bahan-bahan yang berada di resep. Sedangkan untuk Qingyan sendiri, dia memiliki beberapa urusan yang haruslah diselesaikan. Dan dia langsunglah mendatangi kedai makanan milik keluarga Yun. Di sana, dia disambut oleh sepupu perempuannya yang memiliki nama sebagai Yun Fei Fei. Bahkan ya, dia telah menyiapkan meja yang berada di tengah-tengah. Namun siapa sangka baru saja duduk, tetua agung bersama 3 tetua lainnya telah datang. Dan dia sangatlah marah kepada Yun Fei Fei, berani-beraninya dia membiarkan orang lain untuklah duduk di meja tengah. Ternyata ya, untuk meja yang berada di tengah adalah milik mereka berempat. Tetapi ya, Yun Fei Fei tidaklah takut. Karena untuk restoran ini adalah milik dari ayahnya. Alhasil ya, mereka berempat langsunglah terdiam. Namun, mereka berempat juga meminta kepada Yun Fei Fei untuklah pergi dari sini. Karena mereka berempat inginlah berbicara dengan Qingyan. Dan Qingyan langsunglah menyambutnya. Namun siapa sangka ketika Yun Fei Fei pergi dari sana, mereka berempat langsunglah menyerangnya dengan alasan kalau dia telah menghabisi sesama murid, maka juga haruslah dihukum dengan hukuman setimpal, yaitu nyawa dibalas nyawa. Dan kita bersambung untuklah episode kali ini ya guys. Kita lanjutkan lagi untuklah di episode ketiga. Tetapi nanti. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 邻家当狗，反咬自家人。
在这摆席，还举止你。